Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Miza Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Di video ini saya akan mereview smartphone terjangkau dari Tecno di tahun 2022, yaitu Tecno Spark 9T. Walaupun harganya terjangkau, tapi smartphone ini benar-benar bisa diandalkan, terutama di sektor kameranya. Memiliki kamera depan yang terbesar di kelasnya, yaitu 32 megapiksel. Kira-kira bagaimana dengan kualitasnya? Dan bagaimana juga pengalaman saya dengan smartphone ini? Untuk tahu jawabannya, langsung aja kita tonton di Gadget Review. Nilai jual utama dari smartphone ini adalah kameranya, terutama kamera depan. Ya, smartphone ini memiliki kamera depan dengan resolusi yang sangat besar, yaitu 32 megapiksel. Saya rasa ini adalah resolusi kamera depan terbesar untuk kelas entry level di tahun 2022. Kemudian untuk kamera belakang terdapat 3 buah kamera dengan kamera utama sebesar 13 megapiksel bukaan f1.9. Kemudian kamera kedua depth sensor 2 megapiksel f2.4 dan kamera yang ketiga adalah AI QVGA. Kemudian untuk video, baik kamera depan dan belakang sama-sama support sampai 1080p 30 fps dan tidak ada stabilisasinya. Oke, langsung aja kita bahas hasil kamera depannya dulu. Bisa dilihat ini saat saya memfoto di kondisi cukup cahaya, hasil fotonya terlihat sangat mantap dengan warna yang cukup pop up, detail yang baik, dan SDR yang cukup luas. Bisa dilihat ini bagian langitnya masih dapat detailnya. Hanya saja saya rasa foto di kamera depannya ini agak terlalu tajam, jadinya ya agak terasa kasar untuk hasil fotonya. Kemudian ini saya foto di kondisi dalam ruangan yang dimana bisa-bisanya kamera depannya ini masih bisa mendapatkan detail langit di luar. Berarti memang SDR-nya bisa diandalkan. Hanya saja yang cukup disayangkan yaitu pada saat kondisi cahaya sangat terang dan langsung menuju objek, kadang hasil fotonya masih overexposure, jadinya keterangan. Kemudian bagaimana dengan hasilnya di malam hari? Ini bisa teman gadget lihat sendiri. Kalau hasilnya benar-benar mantap juga. Asalkan masih ada cahaya lampu, hasil fotonya masih mantap detailnya dan warnanya juga oke. Kemudian untuk noise masih dalam batas toleransi. Kemudian saya coba ke tempat yang lebih gelap dan ternyata detailnya ini ya masih oke, cuma intensitas noise-nya sudah cukup tinggi. Seandainya ada mode malam di smartphone ini pasti bisa lebih baik lagi. Tapi tenang saja, untuk yang suka foto gelap-gelapan, di kamera depannya ini terdapat dual LED flash dan layarnya juga bisa untuk membantu sebagai sumber cahaya. Mantap. Selanjutnya bagaimana dengan kamera belakangnya? Untuk kamera belakang, saya rasa hasilnya juga sudah cukup bagus untuk smartphone entry level. Detailnya oke, serta warnanya juga masih cukup akurat. Untuk di kondisi malam ternyata juga bisa diandalkan, walaupun untuk memfoto objek bercahaya ini detailnya tidak dapat, jadinya hanya terang saja. Sekali lagi, seandainya ada mode malam di kameranya pasti lebih mantap. Ini dia perekaman Full HD dari Tecno Spark 9T. Untuk kualitasnya saya rasa sudah cukup oke juga. Jadi untuk warnanya sudah bagus, walaupun untuk SDR sepertinya masih agak kurang kuat, tapi ya sudah mantap lah untuk di harganya. Kita lihat juga untuk fokusnya, dan untuk warna-warnanya ini juga cukup bagus ya. Kalau saya lihat langsung dari layarnya ini, jadi warna daunnya cukup hijau, kemudian bunganya juga. Kemudian untuk stabilisasi, coba kita lihat apakah cukup stabil atau tidak, karena smartphone ini tidak ada stabilisasinya. Dan ini saya jalan biasa, sepertinya cukup stabil ya. Jadi untuk masalah stabilisasi ini sudah aman juga. Untuk video ini oke. Sekarang ini video kamera depan yang dimana kalau saya lihat untuk hasilnya ini sudah cukup baik. Jadi warna kulitnya sudah cukup bagus dan ini cukup terang juga ya. Kita coba lihat untuk SDR-nya cukup oke. Warna langitnya masih kelihatan dan sayanya juga masih ya lumayan kelihatan. Jadi ternyata bagus juga. Dan untuk stabilisasi silahkan dinilai sendiri, dan mikrofonnya juga. Jadi ini saya satu tangan aja. Oke, good job. Ini dia contoh perekaman video Tecno Spark 9T di kualitas Full HD 30 fps. Jadi dia tidak ada stabilisasinya, dan ini saya masih coba tidak jalan ya.
Kita tes untuk stabilisasinya kira-kira bagaimana. Kalau saya lihat sih ini lumayan bagus ya untuk sekelas HP 1 jutaan. Untuk kestabilannya standar, tapi untuk ketajamannya ini sudah oke, walaupun di tempat yang cukup gelap di sini. Mantap untuk hasilnya. Oke. Sekarang ini dia hasil perekaman kamera depan, dan ini kualitasnya di Full HD juga. Kalau saya lihat ini cukup tajam ya, padahal kondisinya gelap dan ini smartphone murah. Jadi untuk kamera depannya memang bukan main-main. Dan untuk stabilisasinya coba kita jalan dan kita ke tempat yang lebih gelap. Masih bagus. Tempat gelap masih bagus, ini mantap banget. Jadi memang untuk Tecno Spark 9T ini kamera depannya ya yang benar-benar jadi andalannya. Jarang-jarang ada yang bagus kayak gini di harga 1 jutaan. Mantap. Tidak cuma mantap di kamera, tapi desain dan build quality dari Tecno Spark 9T juga saya acungi jempol. Smartphone entry level biasanya desainnya pada biasa aja, tapi di Tecno Spark 9T ini bisa terlihat premium. Desain bagian belakang yang flat dengan adanya tonjolan dua modul kamera membuat terlihat modern. Walaupun smartphone ini masih berbahan dari plastik, tapi finishingnya seperti kaca dan ini benar-benar mengkilap. Bahkan finishing mengkilapnya juga sampai di samping kerangkanya. Mantap! Minus dari finishing yang sangat mengkilap seperti ini yaitu membuat backcase-nya jadi sangat fingerprint magnet. Dan kalau ada baret-baret juga akan cukup terlihat. Tapi untungnya Tecno juga memberikan free silicone case yang membuat smartphone ini lebih aman lagi. Oh ya, smartphone ini juga menggunakan port Type-C serta terdapat fingerprint yang letaknya bersamaan dengan tombol power. Sudah kekinian. Untuk layar, Tecno Spark 9T memiliki layar seluas 6,6 inci dengan panel IPS LCD beresolusi HD+ 720x1600 pixel. Yang spesial dari layarnya yaitu sudah support screen refresh rate sampai 90 Hz. Jadi gerakannya sudah smooth dan lancar buat scrolling-scrolling. Untuk warna dari layarnya ini juga terlihat cerah serta brightness-nya juga cukup terang. Yang disayangkan dari layarnya yaitu desain kamera depan yang masih water drop, jadi terasa agak jadul. Untuk dapur pacu, Tecno Spark 9T mengandalkan chipset MediaTek Helio G37 dengan RAM 4GB dan memori internal di 64GB. Smartphone ini juga sudah support memori fusion yang dimana bisa menambahkan RAM virtual hingga 3GB. Untuk performa, saya rasa tidak ada yang spesial dari MediaTek Helio G37. Untuk sekedar penggunaan kasual atau sosial media, smartphone ini sudah mencukupi. Dan kalau untuk gaming, saya rasa smartphone ini kurang recommended, walaupun masih bisa lah bermain game seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, atau eFootball 2023 dengan settingan rata kiri. Tapi tetap ya, saya tidak bisa menjamin kalau gameplaynya akan lancar dan nyaman untuk dimainkan. Di sektor sensor, cukup disayangkan smartphone ini sangat standar seperti smartphone entry level lainnya, yaitu masih minim sensor. Tidak ada sensor giroskop magnetik, apalagi sensor NFC. Untuk speaker, Tecno Spark 9T memiliki satu buah speaker yang letaknya ada di bagian bawah smartphone dengan kualitas suara yang agak cempreng, tapi ya ini suaranya juga cukup lantang untuk di kelasnya. Terakhir, untuk baterai, smartphone ini ditanamkan baterai sebesar 5000 mAh dengan pengecasan 10 watt dari kelengkapan dusnya. Dengan kapasitas sebesar ini, tentu daya tahannya bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, bagaimana review saya mengenai Tecno Spark 9T? Dengan harga cuma di kisaran Rp1.550.000 saja, saya rasa smartphone ini benar-benar recommended untuk kalian yang mau eksis di sosial media. Memiliki kamera depan yang sangat baik, desain yang oke, serta memori yang besar membuat teman-teman bisa sampai puas mendownload aplikasi sosial media dan foto-foto. Belum lagi layarnya yang nyaman bikin makin betah lama-lama di smartphone ini. Sehingga smartphone ini benar-benar cocok untuk yang hobinya sosial media. Oke, cukup sekian review saya mengenai Tecno Spark 9T. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.